al-Uqim fa'innahu abniyai hansir katil muslimin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati panjenengan Pak Dr. Haji Kenyati, yang saya hormati panjenengan Bapak Dr. Haji Riyadno, Sinoso dereng kamiyawu, panjenengan Bapak Dr. Haji Budi, Tamir Masjid Al-Ismah Budi Kanggo muliaken lan sedaya pengurusipun Ustaz Harisun, Ustaz Haryaman, para sesepuh dini sepuh wonten ing lingkungan masuk para residen menika, ugi biasane Bapak Haji Sunaryo kawuhi Bapak Haji Muntako kawuh Meduli mari mugi makin sampeyan. Alhamdulillah kula lan panjenengan saged ngrasakaken pola ini ingkang kita laksanaken secara rutin ya selatan dinten sekali. Pertemuan ingkang sampun kapungker kita ngaji tentang subuh salam, jalan keselamatan, jalan kedamaian, jalan kesejahteraan. Surah Al-Maidah ayat 15 penggalan akhir dan diteruskan Al-Maidah 16 bahwa dengan Al-Quran itulah Allah mengarahkan siapapun, artinya siapapun yang Bapak Ibu, Mas, Mbak, Ade, itu semuanya masuk ya. Saya tidak dibatasi kebangsaan, kesukuan, supaya betul itulah Quran itu bersifat universal, bukan hanya untuk lokal. Kalau Quran kami termasuk terjerone niku terjerone siapapun, kita juga mendapatkan peluang. Dengan Al-Quran kita akan menempuh jalan keselamatan, sehingga jalan keselamatan ini jalan penuh cahaya, terang, tidak gelap. Seandainya ada sandungan-sandungan itu kelihatan sehingga tidak tersandung. Seandainya ada luka-luka itu kelihatan sehingga tidak terjungkal-jungkal. Tidak seperti yang digambarkan di surat Al-Mulk, jalan kemakmuran itu penuh kegelapan, penuh luka, penuh sandungan, sehingga mereka terjungkal-jungkal. Apakah yang si mungkinkan ala wajihi ada? Apakah orang yang berjalan di atas jalan dan jalan itu penuh sandungan, penuh kegelapan, penuh luka-luka, dan orang itu terjungkal-jungkal seperti robohnya tembok Berlin. Itu sebetulnya merupakan pukulan keras dari sistem komunis ya. Sistem itu terjungkal-jungkal. Sebetulnya dunia ini menunggu Islam. Seandainya orang Barat ini tidak memusuhi Islam, akal mereka itu cerdas ya. Tapi karena memusuhi Islam, sehingga walaupun akalnya pintar, tetap tidak sampai pada petunjuk. Sebetulnya dunia ini wis lebih dipimpin kali ngomong dengan sini
dunia. Niku langit dan bumi tidak menangis. Ya. Artinya kan kalau yang meninggal tokoh-tokoh jahat seperti itu, bumi ini senang. Ya. Tidak ikut belasungkawa. Berarti kan menunjukkan bahwa bumi dan langit ini lebih suka dipimpin orang-orang soleh. Nah, Islam itu sudah harus bisa tampil ke sana. Ya. Kita butuh pemimpin seperti Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain ini seorang aristokrasi, ya, bangsawan besar, tapi yang memiliki dua tanduk. Dzulqarnain, tanduk barat dan tanduk timur. Itu semuanya takluk. Nah sekarang Islam sekarang butuh beliau. Entah muncul dari mana itu Dzulqarnain, tapi butuh sekali untuk menaklukkan dua raksasa yang buta, ya. Raksasa kapitalisme dan raksasa sosialisme. Jadi semuanya memusuhi Islam. Sangat sedang tidak memusuhi Islam. Mereka tidak memusuhkan dewek-dewek. Kerah antara Amerika dan Rusia. Tapi saat menghadapi Islam, mereka kompak. Dari kita membutuhkannya. Nah, saya yakin mungkin Dzulqarnain muncul dari Palestina. Karena generasi Palestina itu sejak lahir itu sudah melihat bom. Dan sedangkan bayi-bayi Indonesia ini sejak lahir melalui kawan. Dari lahir wis berubah. Ketemu nyidam itu kan maju. Nah, bayi-bayi Palestina kan nyidam kan granat. Masya Allah. Dunia butuh kayak butuh. Kalau sampai Palestina memang betul-betul kena kemudian Israel menjajah. Israel itu Amerika kecil. Dan Amerika itu Israel besar. Belum mau senang bukunya Dr. Fatihah. Beliau mengatakan seperti itu. Bahwa Amerika adalah Israel besar dan Israel adalah Amerika kecil. Sehingga kalau Islam tidak punya Dzulqarnain, seandainya Palestina dengan betul-betul menguasai Israel, ya rapuh. Kita punyanya cuma nggak punya yang lain. Mau kirim duit yang berarti duit, mau kirim relawan, nggak beli temurah kayaknya. Malah tekan-tekan ngerepoti orang bilang-bilang. Iya. Apa lagi jawab kecil, enggak pinter mau giga. Nah ini tadi. Sebetulnya kalau kita ke Al-Quran, ya kita tahu betul bahwa kita sedang prihatin. Melihat dunia ini sedang prihatin. Karena dunia ini dipimpin oleh dua raksasa yang semuanya buta. Karena Al-Qurannya seperti ini. Pertemuan kemarin kita mengkaji tentang subul salam itu, jalan keselamatan, jalan kedamaian, dan jalan kesejahteraan. Dengan Al-Quran itulah Allah mengarahkan siapapun ke jalan itu. Ya'ti bihillahu manit apa arifanahu subul salam.
wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur bi'idnihi manik tabarik wa nusubulasana wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur bi'idnihi wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah mengarahkan siapapun man ini mausul mustarok, jadi semuanya masuk. Ya siapapun yang mengikuti itu, jadi rahasianya itu niat. Kalau kita mau mengkaji, ya kita niati mengikuti itu. Ini nanti bisa menikmati Quran sebagai petunjuk. Tapi kalau ada niat-niat yang lain, walaupun hafal Quran, tetap tidak bisa merespon Quran petunjuk. Nah, sejarah dunianya itu senang guru-gurunya, itu banyak surat-surat panjang yang hafal, surat-surat sedang yang hafal, apalagi surat-surat pendek banyak yang hafal. Tapi senang guru-gurunya gagal menjalani hidup, tidak sampai pada subul salam. Senang guru-gurunya tetap gagal karena apa? Salahnya. Sehingga walaupun hafal Quran tetap tidak bisa merespon Quran itu sebagai petunjuk. Apalagi keluar dari kegelapan. Tapi kalau kita setiap ngaji niat mengikuti ridho Allah, di samping Quran ini menjadi sebuah sana, Quran akan menjadi makroja. Ya, dengan Quran itu Allah mengeluarkan kita dari alam gelap, sehingga kehidupan kita tidak senasib dengan kata yang ada di dalam buku. Ya. Tapi kalau umat ini tetap meninggalkan Al-Quran atau ke Al-Quran tapi ada kepentingan lain, ya tetap gelap. Karena Allah mengeluarkan orang itu dari alam gelap menuju alam terang dengan Al-Quran. Itu harus ada izin dari Allah. Izin itu bahasa manusianya sangat legalitas. Jangan dua ijazah. Kalau belum dilegalisir oleh kepala sekolah, ijazah itu belum masuk untuk mencari pekerjaan. Quran ini bukan buku murahan. Setiap orang bisa menikmati, tidak. Quran adalah al-karim, ya, bacaan yang sangat mulia. Dan di sana ilmu Allah. Sehingga kalau tidak mendapatkan restu dari Allah, ia tetap tidak bisa menikmati Quran sebagai petunjuk. Inilah pentingnya niat. Kalau setiap aja ngaji, medal sebagai rumah itu mesti saya perbarui terus. Ya Allah, bimbinglah saya menuju ridho-Mu. Ini selalu itu. Dan saya ucapkan dengan kalimat yang lirih, yang khusyuk. Karena belum ngerti, kalau tidak niat diperbarui terus, sudah niat saja sampai tempat pengajian itu sok nangis. Niatnya siji mari itu nasihat. Tidak pernah berhenti menyimpangkan kita. Nah, hari ini kita ngaji surah Al-A'raf ayat 172. Bagi yang bisa menggunakan IT sangat dibuka di YouTube dan bukan sanggup Quran yang sampai dibuka Al-Qurannya. Al-A'raf 172.
optimis. Sehingga saya bisa melihat masa depan saya karena penuh optimis. Mengapa ayat ini saya sebut ayat yang betul-betul merubah mindset saya, merubah pikiran saya? Karena saya lahir di tengah-tengah agama yang pesimis. Contohnya ya, ini sering saya sampaikan. Kulo nalika umur 7 tahun, itu sering diajak ngaji bapak pengalaman. Nanti di konten, hampir satu, belum di project. Lantas mau hujan, karena dari rumah sudah ada tanda-tanda mau hujan. Bapak saya sudah memakai jas hujan, pakai motor. Lah sampai di Lumrah, ini hujan. Nah akhirnya bapak kan benerkan mantel, sehingga menutupi pulau ini. Ini panjang nyetane tangan siji, ekor-ekor, pulau tiga, pulau keringan terus begini. Dia bapak matur, dia saya di kokong. Saya melihat ayah itu sedih sekali. Melihat saja, pulau keringan terus. Nah sekali tempo, dua kali ini duduk bersama ya, mereka sama. Pulau matur, Pak, pulau nanti harus nonton dari yang kasar. Bikin cilik, nah orang tahu mudah kasar ya. Pak, cilik bapak tengkauman ngaji. Insya Allah pulau mudah. Itu bapak jawabnya kurang manjur. Ini di kemudian dengan kauman istilah takon. Jadi saya lahir di tengah-tengah agama yang pesimis. Ya. Nah, pulau umur, ya, ujungnya anak-anak punya cita-cita berubah. Ya. Anak-anak dia cilik nang desa yang orang terkenal. Dia pengen duwe cita-cita ngaji nang kota. Ujungnya kan dicorong. Kok apa? Tak bilang hitungan, paling betul ya. Wah kurang ajar. Si kamu langan kauman surat lapor. Jadi saya benar-benar lahir di tengah-tengah agama. Yang agama, visi berpikirnya itu terowongan, ya. Seperti katak di dalam tempurung. Jadi melihat luar, ini semuanya dia musuh di luar tempurung ini. Jadi mindsetnya hanya di dalam tempurung ini. Rumah sakit istiqlal paling benar, ya. Saya lahir di tengah-tengah model berpikir seperti itu. Yang pulau kenal Quran Ashabul Kahfi. Itu mindsetnya mindset terhubungan, mindset dua. Itu semua pikiran-pikirannya semua. Wah, sebelumnya orang yang ngapur, yaitulah agama. Kalau tidak dipandu dengan wahyu, maka akan mengalir pada jalur yang menyimpang. Mestinya Islam ini sebagai agama yang penuh harapan, agama yang optimis, agama yang bisa melihat masa depan, menjadi agama yang akalnya lumpuh, pikirannya macet. Sehingga mereka tokoh-tokoh itu pesimis. Oh, orang manjur.
di kemudian tahunan. Jadi kula takon. Dan ini bapak malah berkenan kalau nggak kunci Jadi bukan bangun tangga surat lakon ulama tahunan. Yang pasti istri. Nalika semanten sing mulang tahunan itu tokoh entah Mbah Muntaha, Mbah Masyhur Bumen, Mbah Zainuddin Tempel, dan Mbah Idris Kaum. Bapak punya begitu semua. Orang makon yang jadi bukan tahunan. Mau diuju putrane Mbah Muntaha, uju putrane Mbah Masyhur, uju putrane Mbah Zainuddin Tempel, uju putrane Mbah Idris. Pikiran-pikiran seperti ini kan pikiran kasar. Ya. Pikiran kasar. Jadi Mbah Muntaha sak rombongan niku dianggap brahmana. Lajeng ayah saya itu menilai dirinya sebagai sudra. Nggak mungkin sudra bisa naik ke kasta Brahma. Jadi saya lahir di tengah-tengah Islam, jenenge tok Islam. Tapi pikiran hidup itu sangat kental itu. Dengan adat istiadat juga seperti itu. Oke. Tiba-tiba almarhum Al-Mukarram Bapak Kiai Salim Hidayat bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haidar itu aku belum kaget. Kota Kiai Kota selalu tendisa ten masalah ngoponi Pak Kiai jebul nanti kau kulo kan ngeliwangi ngaji setu air. Ning bapak mun almarhum niki imbane tasih sukan jan piye loro iki tak giring suwane bapak kula jan matur niki sing bapak ora ngandel iki niki saya jujur yakin bahwa sebuah harapan. Kalau harapan ini tulus, ya tidak ada kepentingan apa-apa, ini akan naik sampai ke loh mahfuz, ya. Dan di sana menjadi catatan, dan suatu saat akan mewujud harapan itu. Saya merasakan inilah pentingnya anak-anak kita sejak kecil. Itu sudah diarahkan ke harapan-harapan. Ya. Tapi kebanyakan orang tua di Jawa ini anak yang cita-cita, ini digendasi. Sumpen harus jadi soko. Kalau pengen jadi dokter bu, sebab nuri kitab. Malah penulis kitab. Ya orang roge. Ini kan sama dengan orang berpikir masalah belakang. Tidak berpikir ke depan. Penulis kitab berarti berpikir ke belakang. Kudune kan didorong. Ya, juga sampai sekolah sing tekun agar bisa masuk ke SMA yang favorit, ya, ambillah jurusan IPA dan kamu menjadi ranking 1. Ini makin daftarin ke UGM. Iya siswa. Beasiswa itu. Ini beasiswa senes nopo
beasiswa prestasi. Sehingga anak itu semangat. Sama beasiswa kok bidik misi pak prestasi, bidik misi. Kan itu jadi anak sudah muda. Sudah kasih ini. Oh, kalau anak cucu kita punya cita-cita tinggi, tidak dorong. Walaupun cita-cita itu tidak masuk akal. Oke. Dorong. Karena nalika manusia bercita-cita ingin ke Buddha, kalau untuk orang masuk akal itu mudah angkat jauh. Tapi ternyata begitu Amerika perang teknologi dengan Rusia, John Kennedy lah yang punya cita-cita harus membuat teknologi, punya kendaraan, punya NASA. Dengan NASA itulah bisa menyelidiki tentang ruang angkasa. Setelah diselidiki betul, bisa mengirim pesawat mangkate selamat ning Irak. Karena ternyata di luar lapis ozon itu panas matahari niku 25.000 derajat Celcius. Dua pesawatnya lainnya juga di angin itu. Ngukur kali-kali buatan putus asa dan sejarah mencatat. Nalika wong Inggris jenenge Bilbur kali Orkir duwe cita-cita dikasih digawe apa yang kepingin kaya makhluk ini dunia namanya nah tulis video kan kaya makhluk tapi sejarah mencatat pencipta pesawat terbang pertama dari Orkir Wright ini kali Bilbur Wright ini. Dan inilah kakak-kakak otodidak yang semua orang itu punya itu. Inilah Al-A'raf 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa ashtadahum ala anfusihim lastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Al-A'raf 172. Terjemahan pesantrennya begini. Wa il akhadha lan nalika ngetokaken sapa buka pangeran iyo min bani Adam saking anak cucu Adam ditokaken min dhuwurihim saking tulang belakange bani Adam ngetokaken dzurriyyatahu ing anak cucune utawa keturunan bani Adam wa asyhadahum lan mengambil persaksian sapa rabbuka ing bani Adam saged ing dzurriyyatahum saged mengambil persaksian ngalangan kusihim ing atase teluwe dzurriyyatahum biar derek ditemukan saya. Dengan ayat ini Buya Kesehatan itu ada seorang teman ulama yang meyakini makna anfusi ini saya bukan roh, tapi karena dulu belum ditemukan saya sehingga semua ulama tradisional ini mengartikan roh. Ambil persaksian kalimatnya begini lastu ana ta ora ana sapa ingsun ora niku dirabikum kelawan pangeran sira kabeh
Walu jawab sapa anak cucu Adam. Wala nggih syahidna naksani kula ing panjenengan antakulu yen to ngucap sapa sira kabeh yaumul kiamat ing dalem dinane kiamat ngucap inna kunna kada wa'ilin inna sak temene ingsun iku kunna ana sapa ingsun nan hada saking iki persaksian ana iku wa'ilina biro-biro wong kang lali. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang anak cucu Adam atau keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Nah ini monggo kita renungi, kita tadabburi. Ayat inilah yang membuat saya menjadi lebih optimis, semangat hidupnya itu tinggi, harapan ke depan itu lebih terbuka. Ini ayat ini wajib. Ayat inilah yang saya yakin disembunyikan agar umat Islam tidak mengetahui. Sebab nek mengetahui akan berubah cara berpikirnya. Jadi ada yang meriwayatkan ya. Jadi tafsir Ibnu Jarir itu, Ibnu Jarir atau Bari niku meriwayatkan sanadipun dari Ibnu Abbas. Dari praktek Allah mengeluarkan keturunan Adam sampai hari kiamat niku punggung Adam ini diusap oleh Allah, kemudian sel-sel, tapi dulu belum ditemukan sel, sehingga ulama salah roh mereka kelihatan semua. Ya. Dari keturunan Adam saat itu sampai hari kiamat. Sekarang populasi manusia di bumi sekitar 8 miliar. Berarti manusia 8 miliar yang hidup sekarang itu waktu itu sudah ada, ya, rohnya sudah ada, dan mereka semua diambil kesaksian oleh Allah. Allah memberitahukan, wasku birobiku, bukankah aku ini Tuhan kamu? Manusia dari sejak Adam sampai nanti hari kiamat itu semuanya menjawab kompak. Walu wala syaitan. Mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Ulo merenungi ayat ini berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan, kadang sampai bertahun-tahun. Ini sudah 3 tahun saya renungi lagi. Sudah 4 bulan saya renungi lagi. Akhirnya makna yang saya temukan ini makin lengkap. Yang pertama, karena waktu itu manusia masih di alam roh atau di alam sel, berarti kan belum punya telinga. Ya, manusia yang belum punya telinga sudah bisa mendengarkan firman Tuhannya. Nalika Allah menika
bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka belum punya telinga, sudah mendengarkan. Buktinya mereka menjawab. Berarti kan mendengarkan, belum punya telinga. Nih, berarti manusia ini memang semuanya itu baik, semuanya benar, dan semuanya istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Urung duwe kuping, wis yang mireng firman Tuhannya. Ini ya, kalimat qalu ini menggambarkan makna seperti itu. Kemudian belum punya organ bicara, belum punya pikir, belum punya gigi, belum punya lidah, belum punya pita suara, tapi sudah bisa menjawab persaksian Tuhannya. Lastu birobiku, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua roh manusia sampai hari kiamat menjawab bahwa saya betul. Jadi belum punya telinga sudah bisa mendengarkan firman Tuhannya, belum punya organ bicara sudah bisa menjawab persaksian Tuhannya. Semua manusia berarti benar, baik, dan istimewa, dan luar biasa. Qalu dan latal alasu ini boten-boten latal fak, boten-boten latal summa. Ya, jadi berbeda dengan lastu birobiku fa qalu, akan berbeda segi gramatika. Lastu birobiku summa qalu. Di sini nggak ada summa, nggak ada fa. Berarti jawaban itu spontan. Ya, spontan, tapi jawaban itu 100% benar. Qalu bala syahidna. Belum ada lembaga pendidikan, ya, tapi sudah bisa menjawab persaksian Tuhannya dengan jawaban 100% benar. Karena jawaban itu nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Anta dulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini makin mempertanggungjawabkan tentang hari kiamat. Berarti jawaban bala syahidna ini 100% benar. Berbeda seandainya antara alastu birobikum dan qalu ada fa atau summa. Di sana dididik dulu tentang pendidikan soal jawab atau tanya jawab. Belum ada pendidikan itu. Menungso kabeh wonten apa Gusti? Aku arep takok karo kowe. Takok apa Gusti? Mbok kali aku pangerane kowe. Nggih Gusti. Lajeng kula jawab pripun Gusti? Engko sira jawab bala syahidna. Mboten-mboten pendidikan itu. Nggih. Karena tidak ada fa, tidak ada summa. Berarti antara alastu birobikum dan jawaban bala syahidna ini spontan. Qalu bala syahidna. Belum ada lembaga pendidikan, tapi semua manusia sampai hari kiamat sudah bisa menjawab dengan jawaban yang 100% benar. Jadi menunjukkan bahwa semua manusia punya bakat-bakat otodidak.
Oke. Urungan lembaga pendidikan wis bisa jawab dengan jawaban spontan yang 100% benar. Berarti punya bakat untuk tidak. Bakat bawaan yang jika dikembangkan akan menjadi luar biasa. Inilah yang saya yakin ayat ini memang disembunyikan agar umat Islam tidak tahu. Siapa yang menyembunyikan? Yang pertama kali iblis, ya, musuh manusia yang sejak pertama keluar dari surga itu sudah menyatakan penusukannya. Oke. Kalau umat Islam menemukan ayat ini, gairah hidup itu menjadi muncul, optimis menjadi muncul, dan cara berpikirnya menjadi berbeda. Maka tidak ada kalimat kadaluarso. Walaupun kita sudah tua, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Monggo. Panjenengan punya bakat yoga, ya. Memasak yang enak, dikembangkan terus, ya. Dikembangkan terus dan dikembangkan terus. Nanti akan menemukan keluar biasaan itu. Mengapa kehidupan kita tidak ada semangat mengembangkan bakat? Karena itu akan landa sing ngidul. Dhewe wis main poinnya wis pol mere. Wis usah terus-terusan dhewe wis pol. Nih, sehingga banyak orang yang begitu rumangsane oleh wis nyaman sedikit, maka ya wis tidak mau mengembangkan. Iya, ternyata yang mengembangkan bakat itu tidak melakukan umat Islam. Oke. Seperti waktu itu kan belum ada sekolahan penerbangan, belum ada. Kalau sudah ada, setiap ilmu yang sudah ditemukan pasti sudah ditulis. Sehingga kita tinggal membaca. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Belajarlah, karena Tuhan kamu pemurah. Bukti kemurahannya, setiap ilmu yang sudah ditemukan pasti ditulis oleh Al-Qalam. Setiap kita membaca tulisan, pasti ilmu kita akan meningkat. Itu jaminan. Kan itu kemurahan Allah. Oke. Kalau sok ditakoni kali mahasiswa, jadi resep agar memiliki ilmu yang banyak apa? Senang membaca. Setiap kali sampai membaca, sampai pasti tambah ilmu. Ini jadi resep untuk menguasai ilmu, dia senang membaca. Nah, panjenengan punya bakat-bakat dan senang kali umpama panjenengan punya bakat yoga, memasak. Jangan paling tidak punya majalah yang ada kaitannya dengan yoga itu. Dan manusia pasti punya ide-ide yang belum dimiliki orang dulu. Contohnya mitos. Nanti mitos. Apa? Dulu biar kan ada tempe bacem, tempe bacok, kecok ya, tempe yang besi dari orang kerambi, menangkuk tempe kecok, tempe bacem, tempe kemul, belum ada. Petos, tempe atos itu belum ada. Itu penemunya itu datang.
saya sedang mendongkrak mindset Lampran agar Petos bisa diekspor ke Jepang. Ya, karena Indonesia ekspor sayur itu gagal, selalu gagal kembali ke Indonesia karena standar residunya itu di atas kewajaran. Ya. Sehingga orang Jepang tidak mau makan sayur yang residunya terlalu tinggi. Segmen ular manang itu mati. Dan ibu-ibu Indonesia nek tuku sayur niku sing pinggire sing mlemus niku. Waduh, nek sayur sing uleran niku malah empuk. Padahal itu sayur yang bagus. Sing uler tidak bisa urip dengan sayur itu. Oke. Inilah kita. Sehingga kita nggak bisa ekspor apa-apa ke Jepang. Tapi kita menjadi konsumen total dari perusahaan-perusahaan Jepang. Dari teknologi berat sampai teknologi sedang sampai teknologi ringan, semuanya Jepang. Sedangkan kita mau ngirim sayur saja tertolak. Ibu-ibu masih banyak kesempatan menemukan hal-hal baru dan terus dikembangkan. Biar zaman kula alit anane martabak. Niku nggih martabak sing dibuat ini kok nggih. Nggih. Jur tipis, nggih. Niku nek wong sing wedi kali kolesterol minyak ora wani mangan martabak. Tapi yo muncul martabak Alaska. Nggih. Ternyata pasar ini lebih tinggi yang Alaska ini. Sehingga martabak yang dibuat tinggi yo. Ini kok masih ada penggemarnya tapi sedikit. Dari dunia itu karakternya seperti agar makin makmur, maka Allah selalu memberi ilmu terhadap siapapun yang terus berusaha mengembangkan bakat otodidak itu. Di Inggris waktu itu ada orang ingin bisa makmur. Niku terinspirasi bukan karena membaca, karena memang belum ada ilmu tentang pesawat terbang, belum ada. Mereka ini terilhami oleh burung baik sing ora sekolah tayang mabur kan, nyong tayang mabur. Jadi yang diikrar itu apa yang sudah ada. Belum dibongkar mekanisme seperti apa, tenaga penggeraknya apa. Ternyata sejarah mencatat Wilbur Wright itulah dan Orville Wright yang disebut Wright bersaudara yang saat itu punya cita-cita ingin bisa terbang. Ini dunia naungan orang masuk akal. Nah berarti ini kalau pengen tanya mampu. Jadi cita-cita itu boleh tidak masuk akal, tapi bakat otodidak itu harus dikembangkan. Contohnya Wilbur Wright, ini kan bukan orang Islam, bukan orang yang beriman, tapi karena terus TikTok belajar. Yang memang pertama kali gagal pesawat terbang itu sendiri, penggeraknya itu dirinya sendiri. Paling pelan-pelan masih dicek.
Yo pesawat iki digawa munggah nang Loge yo. Loge dhewe ngerti niku. Nika gunung Pringgondani sing terbuka nika. Nika Loge. Bukit tidak terlalu tinggi. Motor mabure dipene teng Inggris niku. Nggih, boten teng kanan digawa munggah lampu anjlok terjun dari Mas. Suwi jaga ini malah tetap juga. Malah tidak kuat. Akhirnya kan kecepet 13 got. Sini kecepet. Menit kecepet. Mulai kecepet. Juru pada tele. Lalu pada jembelosi. Duwe video ora kepingin tanya. Tapi cemoohan masyarakat bahwa baik bersaudara orang beda ini justru mendorong semangatnya. Saya harus bisa membuktikan. Jadi sejarah pesawat itu saya pelajari betul agar saya tahu bahwa memang betul manusia punya bakat politika. Ya, ternyata sejarah mencatat penemu pesawat terbang pertama dan penciptanya adalah Wilbur Wright dan Orville Wright. Udah gitu-gitu. Mengapa bukan umat Islam? Sedangkan wahyunya kan milik umat Islam. Bahwa manusia di alam sana, di alam roh atau di alam syaitan belum ada pendidikan. Ya, tapi sudah bisa menjawab persaksian Tuhan dengan jawaban yang 100% benar. Itulah kata itu tidak. Semua manusia. Kemudian di Jerman, masih Eropa ya. Tadi Eropa, Inggris dan Eropa Jerman. Di Jerman itu ada yang kalau melihat kuda sebagai pengangkut barang itu kasihan. Ya. Padahal 3 kuda berderet-deret tapi harus mengangkut berton-ton barang. Mereka berpikir, seandainya saya bisa menemukan mesin, binatang itu tidak kasihan seperti itu. Contohnya, seandainya jenengan ternak gedang, kepingin ternak gedang sak jam tekan gedang, berarti kan 60 km per jam. Ini pun jenengan nganggo jalan, jenengan motor-motor wis sampai sayang saya. Oh ini mati terus. Tekan parakan wis belum bisa itu. Sehingga jalur jalannya seorang kayu ini bisa rombongan sampai Magelang. Ini pun yang disebut rompundukan. Nah ini tak ini 60 km rompundukan. Wis kena dikor jamak bukan seperti itu. Lain jenengan nganggo jalan Jepang. Honda ya Jepang, Yamaha ya Jepang, Kawasaki ya Jepang, Mitsubishi ya Jepang, Toyota ya Jepang. Orang ini saja 60 km. Ini sak jam itu ya makune wong tua ya 60 km per jam. Bagus wikat itu nek wong tua kan wis banter. Tapi nek jam kan baru wong 17 iki dincok kowe nganti ndek gereng nang 10 kowe
sampai 1 jam. Inilah bakat otodidak. Ya. Penemunya, penemu mesin, penemu pisau, penemu sekel dan penggeraknya itu namanya Kalben dan Daimler. 2 orang itulah yang berpikir saya harus membuat mesin. Itu yang diikrot. Itu yang kendaraan lama. Kuda, ya. Kuda ini dibongkar, disembelih, diambil tunggang-tunggangnya, mekanismenya seperti apa, tenaga penggeraknya, pengolahannya seperti apa. Ternyata dunia mencapai penemu kendaraan roda 2 dan seterusnya pertama kali di dunia di orang Jerman itu namanya Daimler dan Kalben. Jepang mendengar di Eropa khususnya Jerman sudah ditemukan kendaraan. Jepang ke sana dan membeli kendaraan. Sampai Jepang kendaraan itu dibodol. Oke, buatan jenis nanti. Itulah bedanya Indonesia kalau Jepang. Wong Indonesia membeli kendaraan itu nanti dibodol, senang bapakannya. Ini yakin itu. Tuh kok teman-teman malah di itu bedanya Indonesia dengan Jepang. Kita membeli kendaraan sampai Jepang bukan, terus ditiru, terus dicetak. Eropa belum punya pasar di Asia. Jepang sudah menguasai pasar Asia. Sehingga begitu Eropa kendaraannya masuk Asia, itu kendaraan yang mahal. Spare part-nya sulit ditemukan. Ada tapi di kota-kota metropolitan, belinya mahal, tapi nilai jualnya murah sekali. Wah, coba. Jadi, Masya Allah. Ini akan betul tidak. Mengapa yang mengamalkan Al-Aqrab 172 malah justru orang lain. Tapi kita yang punya ilmu, mempetakan ayat ini, iblis yang menyembunyikan agar kita tetap di dunia sudah berada. Ini padahal kehidupan dunia kan kehidupan subro, kehidupan yang kecil. Sedangkan mulai di kuburan itu kan kehidupan kubro. Kalau yang subro saja gagal. Gereja kok berhasil dalam kehidupan yang kubro, daerah kenal masyarakat. Kita harus mulai berpikir ke sana. Memulai semua manusia punya bakat-bakat untuk kita kembangkan. Jangan sebagai yang pun yang berpengalaman di dunia kesehatan, di dunia kedokteran, lalu terus-menerus ditemukan teknik-teknik baru yang berkaitan dengan kesehatan itu. Jadi darah gabungan, biar kapan pembuluh darah jantung ada yang bermasalah, kalian operasi Pak. Ya. Tapi saya punya banyak teman itu tidak dioperasi. Kalau pembuluh darah itu menyempit, cukup dimasukin ring, dan ring ini cara memasukkannya itu tidak diberdier, tidak lagi. Jadi tentang dunia kesehatan jangan menyajikan terus muslim. Ini bakat atau tidak? Dengan dunia buka, dunia model pakaian, ini terus muslim. Monggo, jangan yang punya bakat di dunia manapun dikembangkan. Nanti
merasakan melihat. Saya melihat saya sendiri. Saya memilih menjadi dai Al-Quran karena di lingkungan saya sedikit sekali ulama yang mau dakwah Al-Quran. Karena resikonya gini. Resiko yang pertama ditinggalkan umat. Itu resiko otomatis itu. Oke. Yang kedua, santrinya juga. Yang ketiga, tidak laris. Saya merasakan di bulan-bulan Maulid seperti ini, saya pernah menjadi singa panggung. Paling tidak bulan Maulid itu 20 undangan banyak. Itu yang 13 lokal, yang 7 itu luar kota. Tapi begitu saya ke Al-Quran, langsung nampak si Jimon tidak ada undangan. Bukan hanya macet itunya, tapi saya dituduh dengan tuduhan yang sudah tersesat nih, dan dikucilkan oleh rombongan. Itu saya merasakan, wah ini saya gigih. Walaupun memang sendirian, karena saya melihat sudah ada penyimpangan. Jadi mengapa ayat ini menjadi tersembunyi? Karena memang sudah ada penyimpangan. Sehingga manusia, khususnya kita sebagai muslim, tidak mengenal dirinya sendiri. Sebenarnya saya siapa? Ya. Tapi begitu ke surat Al-A'raf ayat 172, kita baru sadar, jebul saya adalah makhluk yang benar, makhluk yang baik, makhluk yang istimewa, dan makhluk yang luar biasa. Nah, di dunia dakwah saya tekuni. Yang pertama agar saya tidak tersesat. Ya. Ternyata saya merasakan betul hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang tidak masuk akal menjadi nyata. Jadi, Masya Allah, nalika unsik mau berdiri di Wonosobo, sebelum unsik berdiri itu ada lomba